Pada suatu hari di kerajaan Buleleng, datanglah utusan Belanda ke kerajaan Buleleng. Ada urusan apa kamu datang ke sini? Saya ingin bertemu dengan Raja Anda. Apakah sebelumnya sudah ada janji dengan Raja? Belum. Baik, tunggu di sini. Prajurit pun melaporkan kepada Raja mengenai kedatangan utusan Belanda, dan Raja pun mempersilahkan utusan Belanda untuk menemuinya. Good morning, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Bekerja sama apa maksudnya? Saya membawa surat dari Paduka. Kami pihak Belanda ingin menjalin kerjasama dengan pihak kerajaan Buleleng untuk tidak memberlakukan hukum hak tawon karang terhadap Belanda dan juga memberikan bantuan jika ada salah satu dari kapal kami yang terdampar di wilayah perairan kerajaan Buleleng. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Bagaimana menurut Paman? Saya setuju. Baiklah, kami setuju. Pada tahun 1844 terdapat kapal-kapal Belanda yang terdampar di pantai Prancah dan Sangit. Tuan, ada kapal milik Belanda yang terdampar di pesisir pantai kita. Kalau begitu, kita harus rampas kapal tersebut. Baik, Tuan. Para prajurit Bali pun merampas kapal milik Belanda tersebut di bawah pimpinan Raja Buleleng. Pihak Belanda yang mengetahui hal tersebut marah karena pihak kerajaan Buleleng tidak menepati perjanjian mereka. Akhirnya, Belanda pun menuntut agar kerajaan Buleleng melepaskan hak tawon karang sesuai perjanjian. Terjadilah perang antar pihak Belanda dan pihak kerajaan Buleleng. Tuan, Belanda sudah menguasai banyak daerah di istana. Apa yang harus kita lakukan? Raja akan berpura-pura menyerah kepada mereka. Kemudian kita akan menyerang mereka. Segera panggil pasukan. Baik, Tuan. 7 Maret 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van der Wijk. Belanda mengalami kekalahan pada perang pertamanya, yang digagalkan oleh Patik Jalantik karena si Asad Raja pura-pura menyerah. Seorang perwira bernama Rochusen menulis surat kepada Jenderal Van der Wijk bahwa ia tidak akan menyerah sebelum menghancurkan benteng Jagaraga. Hal ini akhirnya membuat Van der Wijk memutuskan untuk memberi kepercayaannya kepada Michel untuk menyerang kembali kerajaan Buleleng. Di perang pertama, saya telah kehilangan banyak pasukan karena rencana licik para rakyat pribumi. Dan saya memberikan kamu pedang, dan kamu harus menghancurkan kastil Jagaraga. Dengan senang hati Tuan, dan ini akan menjadi kemenangan kita. You can leave now. Pada tahun 1849, Belanda menyerang Jagaraga dengan pasukan yang lebih banyak di bawah pimpinan Jenderal A.V. Michel. Ayo kita bahaskan kesalahan kita sekarang, ikuti aku. Walaupun darah kita menetes sampai ke Ibu Pertiwi, jangan sampai kita menyerah pada Belanda. Jagaraga! Bunuh mereka! Serang! Pada akhirnya, pasukan Belanda menang dan I Gusti Ketut Jalantik terbunuh dalam peperangan tersebut. Di perang pertama, saya telah kehilangan banyak pasukan karena rencana licik. Dah.
Good morning. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Bekerja sama apa maksudmu? Saya membawa surat dari Paduka. Kan kocak anjir. Makanya dia so serius banget dia. Review teh botol. Saya Van der Wijk dari kapal ingin mereview teh botol buatan rakyat pribumi dengan kumis baru yang saya bikin. Goyang ya kumisnya. Pedangnya guys, nanti gue kasih ke si Michelle. Ini Capek. Michelle apa Michael sih bacanya? Michelle. Ayo. Baik, kita bahaskan kawan kita sekarang. Ikuti aku. Walaupun dalam mereka bunuh mereka. Serang. Kok berdua semua?